masa lalu, dikala Haniel berjuang dalam mengejar impiannya, Kyungmin selalu hadir di sisinya juga membantunya. Haniel sampai mengajak Kyungmin untuk makan bersama dan menanyakan mengapa Kyungmin sangat baik padanya. Kata-kata dan pengertian Kyungmin kala itu membuat Haniel merasa memiliki tempat untuk bersandar. 다른 사람들은 널 잘 모르는 것 같아. 나라도 널 알아주고 나라도 너한테 도움이 되고 싶었어. Namun berbeda dari harapnya, Kyungmin mulai menunjukkan sisi jahat dari hatinya. Ia mulai memanfaatkan semua hasil kerja keras Haniel, juga menjelekkan Haniel di depan para profesor. Hal itu berujung dengan dijauhinya Haniel oleh semua orang, yang membuat Haniel merasa sangat terluka selama di rumah sakit. Luka dan mimpinya yang sudah tak memiliki harapan itu, akhirnya membuat Haniel tak mampu bertahan, dan Haniel memutuskan untuk berhenti, merelakan sejenak mimpi, lalu memberi perhatian pada hatinya yang sudah terlalu lama terluka. Setelah kejadian di malam itu, Jungwoo memutuskan untuk menerima tawaran Daebin untuk bekerja, dan ia akan pindah sementara. Haniel hanya bisa menatap dari jauh, juga bersedih dengan kondisinya. Akhirnya, mereka sama-sama berakhir dengan minum di hari itu, ditemani oleh teman mereka masing-masing. Malam kemudian ditutup dengan dua hati yang sekuat tenaga mencoba untuk baik-baik saja. Paginya, sang ibu mendapat telepon dari bibi Haniel dan mengatakan agar Haniel bertemu dengan seorang anak direktur rumah sakit yang ingin berkencan dengannya. Bibi memaksa sang ibu dengan rayuan bahwa siapapun yang menjadi istri anak direktur itu akan menjadi pewaris rumah sakit. Akhirnya, sang ibu meminta Haniel untuk hadir, namun berbohong akan alasan sebenarnya. Ibu hanya mengatakan bahwa itu adalah kendaran dari bibinya yang ingin tahu tentang rumah sakit di Seoul. Pertemuan itu akhirnya membuat Haniel dipermalukan dan ia dipandang rendah oleh anak direktur itu. Haniel akhirnya sadar alasan sebenarnya dari pertemuan itu, lalu memilih pergi. Ia lalu meluapkan kesalnya pada sang ibu yang dengan teganya membohongi ia yang sedang terluka. 그러니까 날 그런 자리로 내몬 거잖아. 내가 별볼일 없게 산다고 느꼈으니까. Sang ibu hanya bisa menangis akan kesalahannya. Sementara itu, Haniel berakhir ditenangkan oleh sang paman, lalu mengajak Haniel untuk mengabulkan satu permintaannya. Permintaan itu adalah untuk pergi ke rumah makan, yang ternyata adalah perangkap untuk Haniel dan sang ibu untuk memperbaiki hubungan mereka. Sang ibu dengan tulus meminta maaf, juga dengan penuh perhatian menenangkan anaknya yang sangat merasa bersalah tentang kepergian sang ayah. Sang ibu mengatakan bahwa hadirnya Haniel dalam hidupnya juga sang ayah adalah kebahagiaan yang sangat berharga di hidup mereka. 미안타. 아빠는 마지막 순간까지도 우리는 나만을 부모라서 기뻤고 정말 한순간도 빠짐없이 행복했는데 네가 죄책감 가질 거 하나 없다. 네 인생 별 볼일 없게 산다고 생각한 적 절대로 없다. Di sisi lain, Jungwoo merasa sangat kesal mendengar obrolan Hongran dan Bada sebelumnya tentang Haniel yang pergi melakukan kencan buta. Ia juga melihat postingan Bada tentang makan malam keluarga yang membuat Jungwoo kesal melihat Haniel terlihat baik-baik saja, sedangkan ia menjalani hari dengan sangat menderita. Seusai makan bersama, sang ibu bertanya apakah Haniel merindukan Jungwoo. Ibu juga merasa senang dahulu melihat Haniel dan Jungwoo mulai saling dekat dan saling mengobati satu sama lain. Cerita sang ibu akhirnya membuat Haniel hanya bisa mengenang foto mereka. Juga tanpa sadar, Haniel mengirim pesan pada Jungwoo dalam mabuknya. Paginya, Haniel terkejut dengan pesan yang ia kirim bersamaan dengan Bada yang menyuruhnya mengambil sayur di atap. Tiba-tiba Haniel kembali bertemu dengan Jungwoo yang telah menantinya. Jungwoo menanyakan tentang pesan yang Haniel kirim, juga tentang kencan buta yang ia dengar. Namun dengan semua penjelasan itu, Jungwoo akhirnya mengatakan maksud dari hatinya bahwa saat ini ialah yang akan menunggu Haniel untuk sembuh dan ia akan selalu ada untuk Haniel sebagai tempat Haniel untuk kembali. Mendengar semua itu, Haniel kembali menemukan senyumannya. Hari itu,
Klinik Daemin seketika menjadi ramai setelah mempromosikan Jongwoo sebagai dokter baru mereka. Mereka mendapat banyak pasien yang sangat ingin ditangani oleh Jongwoo. Namun berbeda dari harapan, Jongwoo ternyata masih mengalami PTSD yang membuatnya trauma ketika operasi. 아무래도 PTSD 같은데. Meski sempat meminta Jongwoo untuk membatalkan operasi di esok hari, Jongwoo tetap memaksa untuk melanjutkannya. Di sisi lain, Hanil menemukan foto ia dengan Hyungmin dan menuduh Bada sebagai pelaku yang mengacak-acak bukunya. Namun Bada seketika teringat tentang Jongwoo yang sebelumnya di kamar Haneul, dan Jongwoo lah yang melihat-lihat bukunya saat itu. Di saat mengharapkan Jongwoo datang di malam itu, Hanil mendapat telepon dari Hongran yang mengabarkan bahwa Jongwoo mengalami PTSD dan tetap memaksa untuk melanjutkan operasi. Keesokannya, Jongwoo tetap menjalankan operasi, mencoba melawan trauma yang ia miliki. Di tengah pertarungannya dengan luka masa lalu itu, seorang ahli anestesi baru didatangkan yang ternyata adalah obat terbaik dalam hidupnya. 선생님, 시작하시면 될 것 같습니다.